2521 adalah drama Korea terbaru yang mengambil latar belakang tahun 1998, menceritakan kehidupan para remaja yang hidupnya terdampak diakibatkan oleh krisis moneter ataupun krisis IMF pada tahun tersebut. Hal ini menyebabkan mereka kesulitan untuk meraih mimpi-mimpinya, namun mereka ini dengan semangat jiwa mudanya tidak pernah menyerah untuk meraih mimpinya tersebut. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku tentunya, Nia Utami. Oke, di video hari ini aku akan review salah satu drama Korea terbaru favorit aku. Ini tayangnya di Netflix ya, tapi originalnya by TVN. Ya, drama ini berjudul 2521. Ini diperankan oleh Kim Tae-ri dan juga Nam Jo Hyuk. Buat kalian yang penasaran tentang jalan cerita dan review pribadi aku tentang drama Korea yang satu ini, simak terus videoku ya. Well, langsung aja kita bahas drama 2521. Nah, di sini pemerannya udah keren-keren banget. Aku seneng banget ya lihat Nam Jo Hyuk dan juga Kim Tae-ri dipadukan menjadi couple di sini. Ya, mereka berdua ini adalah salah satu aktris dan juga aktor favorit aku juga. Dan mereka udah lama nih nggak comeback setelah drama-drama mereka sebelumnya gitu. Jadi, drama ini mengambil latar belakang tahun 1998. Ini kayak flashback dan ceritain alur mundurnya gitu. Emang di awal-awal yang buat aku kagum itu adalah baru kali ini aku nonton drama yang mereka itu menyuguhkan view bagaimana masa pandemi sekarang. Jadi sebelum mereka flashback ke tahun 1998 itu, mereka menceritakan dulu nih bagaimana kehidupan di zaman sekarang. Jadi banyak orang-orang yang menggunakan masker, banyak yang kegiatannya terbatas gitu kan. Jadi kayak relate banget sama kehidupan nyata gitu. Biasanya kan drakor itu kan kayak mereka bikinnya kayak di era biasa ya. Kalau ini mereka bikinnya spesialnya khusus menyesuaikan di masa pandemi kayak gitu. Nah, setelah itu mereka pun kembali flashback ke tahun 1998. Nah, pada tahun 1998 ini, mereka pun kembali mengenang kisah di antara Nam Jo Hyuk dan juga Kim Tae-ri. Di sini, Nam Jo Hyuk memerankan sebagai Baek Hee Jin dan juga si Kim Tae-ri ini memerankan sebagai Na-edu. Jadi, mereka berdua ini adalah dua orang dengan karakter yang berbeda, di mana Nam Jo Hyuk ini adalah seorang anak kaya raya gitu kan dulunya, tapi dia itu terkena dampak dari krisis moneter yang terjadi pada tahun tersebut. Jadi, kehidupannya tuh benar-benar turun drastis dan juga berubah dikarenakan ayahnya itu bangkrut. Jadi kehidupannya itu, kehidupan keluarganya terpecah belah, mereka kayak kemana-mana gitu kan, dan akhirnya Nam Jo Hyuk ini berusaha untuk cari kerja segala macam. Dia bahkan kerja serabutan gitu kan demi memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri karena ayahnya sudah bangkrut itu tadi. Padahal dia itu adalah dulu anak orang kaya banget gitu kan, yang hidupnya serba terjamin. Pokoknya serba berubah drastis dia dikarenakan krisis moneter ini. Kemudian si Na-edu alias Kim Tae-ri ini adalah seorang siswa SMA yang hidupnya itu bener-bener menggambarkan jiwa-jiwa anak muda gitu, dimana dia itu punya ambisi banget, dia itu pengen jadi pemain anggar. Nah, buat kalian yang nggak tahu pemain anggar tuh seperti ini ya, dia itu main pedang-pedang kayak gitu. Kemudian si Kim Tae-ri ini kecewa karena dikarenakan dampak dari krisis moneter, ekstra anggar di sekolahnya itu harus dihapuskan. Jadi dia cari cara nih bagaimana biar bisa datang ke sekolah yang punya ekstra tersebut dan dia bisa meningkatkan skillnya, dan dia juga bisa menyerupai idolanya Go Yurim ya. Jadi Go Yurim itu berada di SMA yang lain, jadi dia pengen banget nih kayak si idolnya itu tadi. Nah, jiwa-jiwa mudanya Kim Tae-ri ini bener-bener bikin kacau deh ya sebenarnya gitu kan, karena saking ngebetnya dia itu pengen jadi atlet profesional si anggar itu gitu kan. Dia cari cara nih bagaimana biar aku bisa pindah sekolah. Jadi karena jiwa-jiwa mudanya itu pikirannya pendek, dia malah ngelakuin hal-hal yang negatif kayak pergi ke klub, dia pengen tawuran, dia pengen apa, biar dia maksudnya tuh kalau dia bikin onar, dia bikin masalah, dia akan bisa pindah ke sekolah yang lain gitu. Tapi caranya itu digagalkan oleh Nam Jo Hyuk. Jadi mereka itu ketemuan juga pas mereka lagi beli komik, kemudian mereka ketemuan lagi pas si Kim Tae-ri alias Na-edu ini bikin masalah kayak gitu. Jadi kayak karakternya Nam Jo Hyuk tuh keren banget di sini. Aku seneng banget lihat chemistry mereka berdua, kayak kocak dan juga lawak gitu kan. Dimana Nam Jo Hyuk itu memerankan seseorang yang udah dewasa banget pemikirannya, dia itu kayak udah menjalani hidup masa muda tuh kayak gini gitu kan. Jadi seharusnya kamu tuh nggak ngelakuin hal seperti ini lagi kayak gitu. Jadi kayak dia yang ngebimbing si Na-edunya.
Nah, sampai suatu ketika Nahidu ini ibunya itu kan memang nampaknya agak-agak galak gitu ya, kayak nggak setuju anaknya tuh memainkan anggar gitu. Tapi ya namanya seorang ibu, dia pasti sayang aja sih sama anaknya gitu kan. Akhirnya ibunya itu menghubungi guru ekstra yang ada di sekolah lainnya, yaitu SMA Taeyang. Jadi anaknya itu bisa pindah dan bisa mengikuti ekstra di situ. Nah, yang aku sukai di sini adalah jiwa-jiwa anak muda yang nggak menyerah dalam meraih mimpinya, guys. Kayak meskipun di sini aku nggak bisa nemukan nih cita-cita aku, nggak bisa gapai mimpi aku di tempat ini, aku tuh bisa ke tempat lain biar bisa ngejar hal tersebut gitu. Itu nggak membuat aku pantang menyerah, biarpun orang tua aku nggak setuju, biarpun orang-orang tuh berpikirnya itu permainan aku buruk, aku tuh tetap berusaha biar bagaimana jadi pemain terbaik. Nah, itu yang aku suka di sini. Jadi tuh nontonin ini kita nggak hanya nontonin drama, guys, kita juga belajar tentang semangat hidup anak muda. Meskipun hidupnya terdampak dari krisis moneter, mereka itu tetap semangat dan terus keep going gitu loh. Mereka cari bagaimana nih caranya biar bisa meraih mimpi-mimpi mereka. Akhirnya si Kim Tae-ri ini ataupun Nahedo, dia itu pindah ke SMA Taeyang dan bertemu si idolanya Ko Yurim. Ternyata itu tuh nggak sesuai ekspektasi dia. Dia pikir kalau dengan masuk ke SMA tersebut, dia akan berteman baik dengan atlet profesional si Ko Yurim itu gitu. Nyatanya Ko Yurim malah nggak suka sama dia karena merasa tersaingi itu tadi kan. Ternyata bakatnya Nahedo itu beneran ada loh, guys. Dia bisa mengalahkan si Ko Yurim pada saat dilatih oleh gurunya kayak gitu. Jadi kayak mereka berdua diadu gitu kan, dan akhirnya si Nahedo tuh menang 1 poin di atas Ko Yurim. Kemudian si Nam Jo Hyuk itu dia hidupnya itu kan udah sengsara banget gitu ya, semenjak orang tuanya pisah, semenjak kehidupannya berubah gitu kan. Tapi dia juga tetap semangat sih, mau nggak mau kayak harus cari duit, dia harus kerja segala macam gitu kan demi memenuhi kebutuhan-kebutuhan dia, dan dia tetap ngasih nasihat ataupun masukan yang baik untuk si Nahedo-nya. Nah, jadi itu adalah sinopsis yang aku bisa review ke kalian gitu kan tentang jalan ceritanya, karena ini baru tayang 2 episode, jadi belum banyak hal yang bisa kita simpulkan dari jalan ceritanya. Namun ada satu hal yang bikin aku overthinking banget, dimana ini bagian flashbacknya, ini kan kayak anaknya si Nahedo kan yang bercerita, tapi tuh anaknya ini marganya bukan marga Baek. Jadi kalau memang ceritanya ini anaknya bukan anaknya si Baek Ijin, ini pasti bakal sad banget. Kayak itu kan cuma flashback cerita mereka, tapi kita nggak tahu ya ini apakah anaknya Baek Ijin hanya diubah marganya ataupun memang bukan, ataupun di masa depan si Nahedo malah memilih untuk menikah bersama orang lain. Jadi kayak cerita ini tuh cuma cerita flashback pada saat ibunya waktu masih muda aja dulu gitu. Jadi kayak bikin overthinking nih, ini kelanjutannya akan seperti apa. Pokoknya seru banget buat kalian saksikan. Nah, jadi itu dia untuk sinopsis dan juga review aku. Dan hal yang aku sukai di sini adalah cinematography-nya, kemudian ada juga color grading-nya. Ini aku suka banget, meskipun mereka itu bahas tahun 1998, ini tone warnanya nggak ngebosenin sama sekali. Ini tuh warna-warna yang cerah, yang kayak saturation-nya tuh dinaikin gitu kan. Ini favorit aku banget, meskipun adegannya flashback, ini tuh nggak mencerminkan kayak retro-retro yang waktu-waktu zaman tahun yang lalu banget gitu, masih kelihatan fresh banget buat disaksikan kayak gitu. Jadi aku suka banget pemilihan tone warnanya, kemudian aku suka chemistry pemainnya, dan juga salah satunya adalah aku seneng dengerin soundtrack dari dramanya. Well guys, aku rasa itu dulu ya untuk review pribadi aku tentang drama Korea yang berjudul 2521. Buat kalian yang nggak tahu apa arti dari 25 dan 21 ini adalah makna dari usia Nam Jo Hyuk dan juga usianya Kim Tae-ri di dalam dramanya, dimana mereka itu saling jatuh cinta di usia 25 dan juga di usia 21. Meskipun mereka ketemunya di usia 22 dan 18, tapi mereka berdua itu mulai jatuh cinta pada usia 25 dan 21. Wah, gimana? So sweet banget kan kisah mereka berdua. Aku rasa itu dulu ya untuk videoku hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar kalian jika kalian sudah menonton drama yang satu ini ya. See you again on my next video.